Ya, kita akan membuka kitab Lukas, ya, Injil Lukas. Kita berbicara tentang kasih Allah di tengah Covid. Ya. Bagaimana kasih Allah kepada seorang penjala ikan, yaitu Petrus, sudah kita lihat. Cara Tuhan mengasihi Petrus di tengah ia sulit karena tidak ada mendapat ikan setelah malam-malaman menjala. Tuhan mengasihinya dan bahkan Tuhan memakai dia menjadi seorang penjala manusia yang sangat terkenal. Salah seorang murid Yesus yang berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat. Itu siapa kalau bukan Petrus? Ya, itu karena kasih Allah kepadanya. Ya, bagi kita tentu juga akan terjadi demikian, akan digenapi pada saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kali ini kita melihat dari Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-27 sampai dengan 32. Lukas pasal yang kelima, ayat 27 sampai dengan 32. Di sini diberikan judul dalam Alkitab, Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Karena banyak nama Lewi. Ini Lewi pemungut cukai. Dalam bahasa lain dipakai itu adalah Matius. Matius yang menuliskan Injil Matius, ya. Mari kita lihat bagaimana kisahnya Tuhan mengasihi dia dan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ayat 27, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Baik. Inilah yang dituliskan di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 27 sampai dengan 32. Nah, ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus untuk menunjukkan kasihnya kepada Lewi, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang dianggap memeras orang. Ini orang berdosa ini, orang jahat ini, gitu ya. Jadi Lewi ini tidak bisa menikmati hidupnya karena dia dalam tekanan. Nah, yang kedua, namanya Lewi. Lewi ini sebenarnya adalah dari silsilah orang Israel. 12 anak Yakub yang menjadi Israel itu salah satunya bernama Lewi. Lewi latar belakangnya adalah yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menangani rumah ibadah. Pada waktu itu, kalau kita tahu sejarahnya, Lewi, suku Lewi adalah yang dipanggil untuk mengurus kemah suci atau kemah pertemuan. Nah, tetapi Lewi yang kali ini namanya begitu terkenal, seorang yang dipilih Tuhan untuk mengurus di rumah Tuhan. Bahkan dari Lewi nanti muncul seorang imam dari keturunan Musa, Harun, gitu ya, dan sangat dihormati. Tapi kali ini namanya melekat tapi jiwanya tidak. Jiwa Lewi, jiwa orang yang bekerja di rumah Allah itu tidak melekat.
Justru dia bekerja di rumah cukai. Jadi ini tekanan yang membuat Lewi merasa tidak nyaman. Dalam bahasa lain, yang membuat Lewi sadar bahwa dia adalah orang berdosa. Hari ini banyak orang nggak sadar kalau dia orang berdosa. Banyak orang nggak sadar kalau dia mengalami tekanan. Kalau kita sebagai anak muda, remaja, nggak menikmati hidup, nggak bersuka cita, nggak siap menghadapi segala situasi, itu kita berarti dalam tekanan. Ya kita nggak bisa berbahagia. Karena dosa yang selalu menuduh kita, dosa yang selalu menekan kita. Situasi ini sama dengan situasi kita di tengah-tengah COVID. COVID-19 ini membuat kita nggak bisa tenang. Sedikit demam kita berpikir sudah kena COVID, sedikit batuk kita pikir sudah kena COVID. Keluar rumah pun kita nggak berani lagi sembarangan. Ya kita seperti dalam tekanan. Memang sekitar kita ini ada orang yang terpapar COVID. Ya, karena itu kita mesti menyadari keadaan kita. Kita yang sekarang ini dalam situasi sulit, kita tentu membutuhkan suatu perlindungan, satu perhatian yang besar. Siapakah yang memperhatikan kita? Siapakah yang peduli kepada kita? Siapakah yang bisa membebaskan kita? Ketika kita sadar sebagai orang berdosa, ada nggak yang mau menolong kita? Ada nggak yang mau untuk melepaskan kita dari dosa itu? Ya, saya tidak tahu apakah anak-anak kami sadar nggak sebagai orang berdosa. Sadar nggak sekarang dalam tekanan, dalam ketakutan, dalam kecemasan? Ya, tiap-tiap hari kita melewati hidup ini. Dan hari-hari itu bagi kita begitu sulit, begitu berat. Mengapa anak-anak banyak enggak sekolah hari ini? Seperti yang sudah dituliskan di WA atau misalnya diinformasikan melalui SIGUM. Mereka enggak berani datang ke sekolah. Ditambah lagi enggak mau datang. Kenapa? Takut COVID. Mereka tidak siap untuk menghadapi situasi sekarang ini. Padahal di sekolah mereka diperhatikan. Mereka akan mendapatkan pemberitahuan yang baik. Nah, kita hari ini patut menyadari keadaan kita hari ini. Ya. Lewi dia sadar sebenarnya dia nggak begitu menikmati di rumah cukai ini. Dia tertekan, dia merasa malu. Namanya Lewi, tapi kerjanya pemungut cukai. Ya. Ada mungkin nama kita nama Alkitab ya. Namanya keren di dalam Alkitab, tapi hidup kita nggak sesuai dengan nama itu. Nama saya bukan dari Alkitab, meskipun ada di Alkitab. Ya. Tapi nama saudara mungkin sesuai di Alkitab. Ada yang namanya Thomas, ada yang namanya Petrus. Ya, saya pernah bertemu dengan siswa kita, dia bernama Markus. Tapi hidupnya nggak seperti yang nama itu. Nah, dia sebenarnya mengalami tekanan, tidak bisa mempertanggungjawabkan nama itu. Inilah Lewi. Inilah Lewi. Hari ini jika kita nggak bisa mempertanggungjawabkan hidup kita sesuai dengan nama kita, sesuai dengan umur kita, perhatikanlah firman Tuhan ini. Apa dikatakan dalam ayat yang ke-27? Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Inilah kasih Allah. Ia melihat Lewi. Ia melihat Lewi duduk di rumah cukai. Ini yang orang berdosa itu. Ini yang salah itu. Ini yang tertekan itu. Yesus melihat. Sama dengan kita hari ini. Yesus melihat kita dimanapun kita berada hari ini. Yesus melihat kalian, anak-anak kami. Ya betul. Dimanapun kamu berada. Ya mungkin kita tidak terkoneksi secara studi kita di sekolah SIGUM. Tapi kita bisa dilihat oleh Tuhan. Ya. Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan melihat situasi kita. Sedang di mana kita sekarang ini.
Google sebenarnya bisa memantau di mana kita berada. Lebih daripada itu, Tuhan tentu jauh lebih mampu untuk mengetahui di mana kita berada. Dia melihat Lewi pada waktu itu sedang duduk di rumah cukai. Inilah bentuk kasih Allah. Inilah bentuk perhatian Allah kepada Lewi. Perhatian Tuhan kepada kita hari ini. Ia melihat keadaan kita. Apakah kita mendengar firman Tuhan ini dan menyadarinya? Tuhan sendiri yang akan melihat kita. Ya, mungkin ada yang sudah terpapar COVID. Ya, mungkin bukan di anak-anak kita, tapi mungkin tetangga kita atau saudara kita. Tuhan juga melihat itu. Nah, kita yang hari ini sedang sakit juga Tuhan lihat itu. Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik maupun yang jahat, gitu ya. Tuhan lihat loh. Ya. Anak-anak remaja ini sekarang banyak yang menyembunyikan dirinya, tapi terlihat oleh Tuhan. Ayo, sedang apa? Sedang sekarang ini? Sedang mengikuti acara ini atau lagi main game? Atau lagi masak nih sambil mengikuti acara? Atau sambil sigum ya? Sigum. Ayo, Tuhan melihat. Artinya Tuhan mengasihi anak-anak kami. Tuhan mengasihi kita semua. Tidak hanya cukup sampai di situ. Yesus berkata kepada Lewi, dia berkata, ikutlah aku. Jelas suara itu kedengaran kepada Lewi. Ini baru kasih Allah. Kasih Allah itu jelas kita dengar perkataannya. Bukan asal-asalan, bukan mimpi. Jelas firman Tuhan itu. Seseorang yang dilahirkan kembali sebagai anak Tuhan, ia jelas mendengar suara Tuhan kepadanya. Inilah kasih Allah. Ya, memang bagi kita hari ini Tuhan tidak bicara langsung lewat suara begitu ya. Tapi saya percaya Tuhan bicara mereka melalui firman Tuhan. Firman. Tidak terbatas firman itu, tapi ada sekarang sudah dicatat dalam Alkitab. Ikutlah aku. Mengapa ikut Tuhan? Mengapa ikut Tuhan? Saudara, anak-anak kami mesti tahu. Kalau orang nggak ikut Tuhan, nggak bisa mengalami kasih Allah itu. Maka ikut Tuhan supaya mengalami kasih Allah itu terus menerus. Mau mengalami kasih Allah itu? Ikutlah Tuhan Yesus. Ya, Allah itu penuh kasih seperti lagu-lagu kita. Allah itu baik. Allah itu baik. Kita rasakan nggak? Kalau kita nggak ikut, ya nggak rasakan. Ikutlah Tuhan Yesus. Bahkan satu hal lagi lebih besar, kalau kita mau, kenapa ikut Yesus? Supaya kita bisa bertobat. Hari ini banyak orang mau bertobat, tapi nggak bisa bertobat. Kenapa? Karena dia nggak ikut Yesus. Kalau orang sudah mengalami kasih Allah, saya yakin dia bertobat. Karena itu ikut Yesus, kuncinya ikut Yesus. Ya, Yesuslah yang menolong kita supaya kita bisa bertobat. Kalau enggak, kita nggak bisa bertobat. Saya yakin semua manusia nggak bisa bertobat. Jadi cerita-cerita agama, usaha manusia itu omong kosong. Hanya bahasa yang bertobat, tapi hidupnya nggak bertobat. Ya. Jeralah robah. Ya. Bisa dia mengaku jerah, tapi nggak ada satu perbuatan yang baik terjadi. Tidak ada perubahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak ikut Yesus, tidak ada yang menolong dia. Siapa yang menolong kita hari ini supaya kita bertobat? Yesus pernah berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yohanes Pembaptis juga berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Artinya, Yesus itu datang untuk menolong kita supaya kita bisa bertobat. Mau anak-anak kami bertobat? Ini loh, ikut Yesus. Kasih Allah sebenarnya pada intinya adalah supaya kita bertobat. Itu tujuan Allah mengasihi kita. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Maka dikatakan di dalam ayat yang terakhir tadi, ayat 32, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini tujuan Tuhan Yesus datang. Ia menyelamatkan manusia yang bertemu dengan dia itu bisa bertobat. Yang tidak bertemu, dia percaya melalui Yesus yang disalibkan,
orang itu akan bertobat. Jadi anak-anak kami, ya semua kita bisa bertobat. Tidak ada cara lain untuk bertobat, saya yakin. Mungkin banyak obat tapi nggak bertobat. Disinilah kita perlu mengalami kasih Allah. Datang kepada Yesus. Kasih Allah itu adalah di dalam Yesus Kristus. Ingat Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, diberikannya anaknya yang tunggal. Itulah Yesus. Jadi waktu kita datang kepada Yesus, ikut Yesus, maka kita mengalami kasih itu. Wow, luar biasa. Saya setelah menerima Yesus dalam hati saya merasakan kasih Allah itu begitu besar sampai hari ini. Bahkan saya percaya sampai kekekalan pun Tuhan mengasihi saya. Ya. Ada anak-anak kami mau untuk mengalami kasih Allah ini? Ya, seperti Yesus memanggil Lewi, ikutlah aku. Kalau kamu di rumah cukai ini, kamu nggak akan mengalami kasih Allah. Ya kalau kamu terus di rumah cukai ini, kamu tetap dalam tekanan, kamu nggak akan bisa bertobat. Kamu nggak akan bisa meninggalkan dosamu itu. Ya, meskipun dirubah namanya, mungkin sama saja. Kuncinya datanglah pada Yesus. Ikutlah Yesus. Tuhan akan mengasihi kita dan Ia akan menolong kita untuk bertobat. Ya mungkin banyak pergumulan juga yang akan terjadi. Tapi kalau ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita, cukup. Ya, ketika Lewi mengundang makan orang banyak di rumahnya, wow, itu biaya besar, dan dia diejek pula oleh imam-imam dan ahli Taurat. Tapi dia tahu bahwa ia sudah dikasihi Allah, itu sudah cukup. Lewi akhirnya dipakai Tuhan untuk mewartakan Injil, untuk mengabarkan Injil. Tuhan suruh dia untuk menuliskan kitab Injil Matius. Jadi kalau orang sudah bertobat, Tuhan pasti akan pakai. Anak-anak kami juga demikian. Kalau anak-anak kami sudah datang mengikuti Yesus, mengalami kasih Tuhan, dan bertobat, juga akan dipakai Tuhan. Bahkan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan cara Tuhan. Siapa sangka Petrus penjala ikan menjadi penginjil hebat, gembala jemaat. Siapa yang menyangka Lewi yang sebelumnya dia pemungut cukai, tapi akhirnya dia penulis Injil yang begitu terkenal. Ya, inilah yang perlu kita ketahui. Bagaimana kasih Allah kepada Lewi ini? Bagaimana seorang yang sebelumnya belum mengalami kasih Allah, sebelumnya ia tertekan, sebelumnya ia belum bertobat. Tapi begitu dia datang kepada Yesus, maka ia dipakai Tuhan, dia bertobat dan dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Iya, tindakan Lewi bagus, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Jelaskan. Kalau hari ini kita dengan jelas mengambil komitmen, keputusan untuk mengikut Yesus, disitulah baru kita mengalami kasih Allah. Mari ambil sikap hati. Duduk kepala, kita berdoa, katakan dalam hati kita berkomitmen untuk mengikuti Yesus. Maka Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. Dan minta Tuhan sendiri yang akan menolong kita pada waktu kita mau bertobat. Dan serahkan diri kita kepada Dia, maka Ia akan pakai kita untuk menjadi hamba Tuhan. Dimanapun Tuhan mau, kapanpun Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan itu. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, semuanya bisa dipakai. Tanah bisa dibentuk dari manusia, itu manusia pertama. Tuhan bisa buat. 5 roti, 2 ikan, jadi banyak. Tuhan bisa buat. Di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau bertobat, Tuhan pasti bisa buat kita bertobat. Dan kalau Tuhan mau pakai kita dengan cara Tuhan, pasti bisa. Tapi alamilah kasih-Nya dan datanglah kepada Tuhan Yesus itu ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silahkan hubungi kami. Atau mau berbagi juga boleh, atau ingin katakanlah bernyanyi karena sudah mengalami kasih Tuhan juga boleh. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan menolong kami untuk bertobat.
Bahkan Tuhan mau pakai kami untuk menjadi hamba Tuhan, berguna bagi bangsa dan negara, bagi semua insan manusia. Namun kami hari ini diminta Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Karena kami mendengar Tuhan memanggil, seperti Tuhan memanggil Lewi. Ikutlah aku. Apakah hari ini Tuhan berbicara juga kepada kami secara pribadi? Ikutlah aku. Tuhan, yakinkanlah setiap kami yang menyaksikan, yang mendengar firman Tuhan ini, supaya mereka pun yakin Tuhan memanggil mereka, supaya mereka mengalami kasih Allah yang besar ini, supaya mereka bisa bertobat, supaya mereka kelak dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Biarlah melalui pertemuan kami ini, tiap-tiap kami sungguh berbahagia, karena di dalamnya kami mengalami kasih itu. Terpujilah namamu Tuhan, berkati kami semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik.